Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan dan kita mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang tidak berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini, kita bersyukur di mana kita tahu bahwa Rasul Paulus mengingatkan dan menyadarkan dirinya dan juga kepada jemaat di Korintus tentang apa yang menjadi anugerah Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara tentang kelemahan, bahwa dalam kenyataannya di tengah kelemahan dan kekurangan kita sebagai orang percaya, itu sebenarnya tidak perlu untuk kita menjadikan alasan kekurangan kelemahan kita ini untuk kita jatuh di dalam dosa. Nah, itu sebabnya di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa justru di dalam kelemahanlah Tuhan membentuk, mengangkat seseorang untuk menjadi sesuatu yang mempermalukan dunia ini. Nah, itu sebabnya di sini kita seringkali menemukan atau menjumpai kenyataan bahwa justru apa yang dilakukan oleh banyak kita sebagai orang percaya menjadikan kelemahan itu sebagai alasan untuk menyatakan bahwa saya tidak bisa, karena itu saya jatuh di dalam dosa. Karena itu kita seringkali menjadikan hal itu sebagai alasan dalam kelemahan kita untuk akhirnya bukan hanya jatuh dalam dosa, tetapi justru jauh dari Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan seperti apa yang sudah kita baca dalam kesempatan 1 Korintus 1 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31 ini. Jelaslah bahwa bagaimana Allah mengubah sesuatu yang kita anggap lemah, sesuatu yang kita anggap bodoh, bagi Allah dijadikan menjadi kuat, dijadikan menjadi berhikmat. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini pertanyaannya, bagaimana kelemahan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi diri kita tentunya. Yang pertama yang saya pelajari di sini bahwa mulailah dengan menyadari bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Hidup ini karena anugerah Tuhan. Dengan demikian pada saat kita menyadari sebagaimana pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita bukan karena hebat, kita bukan karena kaya, kita bukan karena pintar, ya, tetapi karena anugerah Tuhan. Kenapa? Karena begini, di dalam kenyataannya kelemahan itu justru jatuh karena kekuatan, di mana seseorang menganggap dirinya kuat, di mana seseorang menganggap dirinya mampu, justru pada saat dia mengalami kelemahan, pada saat apa yang dibanggakannya, pada saat apa yang menjadi kekuatannya, itulah yang seringkali menjadikan seseorang itu menjadi jatuh, bahkan menjadi kecewa, menjadi kepahitan. Coba lihat titik kelemahan seseorang itu kepada apa yang dibanggakannya. Apabila dia membanggakan kekayaannya, pada saat kekayaannya itu mengalami kehancuran, maka dia akan mengalami juga kehancuran.
Kalau dia menganggap dirinya itu pintar, tetapi dalam saat kemudian dia tidak mampu sebagaimana kepintarannya untuk mengatasi masalah dan sebagainya, biasanya itulah yang menjadi titik kelemahannya, dia pun akan menjadi hancur. Nah, itu sebabnya saya katakan, kalau kita menempatkan Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana kita menyadari hidup saya karena anugerah Tuhan. Saya bisa, saya mampu karena anugerah Tuhan. Waktu kita menghargai anugerah Tuhan, maka kita percaya Allah tidak pernah hancur, Allah tidak pernah kalah. Tetapi justru kita akan semakin hari, semakin dikuatkan, semakin mampu untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Haleluya. Yang kedua selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa mengubah kelemahan menjadi berkat. Saya katakan tadi yang pertama, mulai dengan menghargai kasih karunia Allah, kemurahan Allah, ya, kasih sayang Allah. Dan yang kedua selanjutnya adalah dengan menyadari bahwa kalau kita melihat orang dalam kelemahannya, kadangkala kita menghakimi. Tetapi sadarkah kita bahwa sebagaimana orang dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, maka kita pun juga pasti memiliki yang namanya kekurangan dan kelemahan. Dengan kata lain, kita tidak bisa sombong antara satu dengan yang lain. Mungkin dia memiliki kelemahan di satu sisi di mana kita mampu. Tetapi bukankah kita memiliki kelemahan di satu sisi orang lain mampu? Nah, itu sebabnya bagaimana kita bisa mengubah kelemahan ini menjadi berkat. Buat saya, sadari kelemahan kita sebagaimana kelemahan orang lain. Dengan kata lain, belajarlah untuk bekerja sama di dalam apa yang menjadi kelemahan kekurangan orang lain sebagaimana kekuatan kita, sebaliknya pun demikian. Dengan kita menyadari bahwa kalau orang lain lemah, berarti saya pun juga mengalami kelemahan mungkin di sisi yang lain. Tetapi dengan menyadari hal ini akan meredam kita untuk tidak menjadi sombong, untuk tidak merasa bahwa kita itu lebih daripada orang yang lain. Artinya bahwa dengan demikian kita mampu untuk bekerja sama. Ketika kita menyadari bahwa sebagaimana orang lain memiliki kelemahan, saya pun juga memiliki kelemahan. Kalau suami saya memiliki kelemahan, saya pun juga memiliki kelemahan. Kalau istri saya mengalami kelemahan, saya pun pasti memiliki kelemahan. Nah, hal ini kalau kita menyadarinya, maka kita tidak akan menjadi arogan, kita tidak akan menjadi kasar, kita tidak akan menjadi sombong. Tetapi masing-masing kita justru bergandengan tangan dengan kesadaran bahwa kalau orang lain memiliki kelemahan, saya pun juga memiliki kelemahan. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya di dalam kesempatan pagi hari ini, bagaimana mengubah kelemahan menjadi berkat. Buat saya, akhirnya belajarlah untuk selalu bersyukur. Bersyukur. Kenapa kita hanya bisa bersyukur dengan apa yang menjadi kelebihan, tetapi kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang menjadi kekurangan? Kadangkala kita bersungut-sungut dengan apa yang menjadi kekurangan yang ada. Ingat bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Dengan kata lain, kalau kita boleh mengalami kelemahan, itu pun juga atas seizin Tuhan. Mari kita mulai bangkit, mari kita mulai belajar untuk mengatasi kelemahan itu dengan cara bersyukur. Maka waktu kita mulai bersyukur, kita ada kekuatan untuk mencoba melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan kita bersyukur, kita dimampukan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita. Tetapi orang yang bersungut-sungut, dia tidak akan mengalami perubahan, karena kenyataannya orang yang bersungut-sungut justru menghancurkan kehidupan yang ada. Apa yang menjadi kelemahannya, justru itu yang akan menjadi titik kehancuran yang ada. Tetapi sebaliknya, apabila kita bersyukur, titik kelemahan kita di mana? Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk bangkit, untuk tidak terjerembab di dalam apa yang menjadi kelemahan kita. Mungkin kita mulai mengalami kelemahan-kelemahan di dalam titik dosa apapun. Waktu kita mulai bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan keberadaan hidup kita, maka Tuhan mengubahkan kehidupan kita untuk bertobat, berbalik dari apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita yang ada. Inilah hal-hal yang perlu untuk kita pahami. Sebagai renungan pagi hari ini, ingatlah, kita ini adalah ciptaan Allah. Karena itu dalam kelebihannya juga ada kelemahannya. Nah, mari
mari kita merubah kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita dengan menyadari kasih karunia Tuhan, dengan menyadari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan berikutnya mari kita mulai menyadari kalau orang lain memiliki kelemahan, kita pun juga memiliki kelemahan. Kenapa kita harus saling bersaing? Kenapa kita harus saling menghina? Kenapa kita harus saling menghakimi? Kenapa kita tidak bergandengan tangan satu dengan yang lain di dalam kelemahan kita masing-masing yang ada? Dan akhirnya belajarlah dalam kelemahan untuk bersyukur dan bersyukur. Jangan engkau melihat kelebihan orang lalu engkau bersungut-sungut melihat kelemahanmu. Tetapi biarlah dalam kelemahan kita, kekurangan kita, kita tetap bersyukur di mana di dalamnya akan ada kekuatan untuk kita bangkit mengatasi apa yang menjadi kekurangan, kelemahan kita yang ada. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, bersyukur buat renungan pagi hari ini untuk mendorong, memotivasi Bapak Ibu Saudara memasuki kehidupan yang baru ini, sehingga sepanjang pagi, siang, hingga sore dan bahkan malam nanti kita boleh terus mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, memberkati setiap Bapak Ibu Saudara dalam aktivitas hidup mereka sepanjang hari ini. Berkati dalam kesehatan, berkati di dalam apa yang menjadi kemampuan mereka mengerjakan segala sesuatunya. Diberkati Tuhanlah hal-hal apapun yang menjadi pergumulan mereka, campur tangan Tuhan menjadikan mereka mampu mengatasi itu semua. Kami lepaskan doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.